Baik, kita lanjutkan pembahasan video yang sebelumnya. Kita sudah membahas sampai import akun ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di import akun pada video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur link account. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti akun-akun yang bawaan aplikasi ini yang tidak dipakai karena tidak dibutuhkan dalam kasus UD Buana ini bisa dihapus ya. Sebagai contoh di sini ada check account, sementara di kasus UD Buana tidak membutuhkan akun check account. Karena ada checklist atau terlink maka nggak bisa dihapus. Nah, oleh sebab itu kita antisipasi dengan mengatur link akun. Caranya adalah kita masuk ke setup, kemudian link account. Jadi ada 4 bagian ini nanti yang harus kita atur ya. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu account and banking account. Nah, dalam account and banking account, yang kita ganti yang di bawah saja. Ya. Bank account for undeposit fund, ini kita ganti menjadi cash in bank. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya akun undeposit fund ini bisa dihapus. Karena kita tidak membutuhkan akun ini. Nah, kita ganti cash in bank. Nah, jangan lupa di yes. Nah, oke, sudah. Kemudian lanjut yang kedua, sales account. Jadi kita langsung saja boleh ya. Jadi tidak harus oke, langsung saja ke sini tadi juga boleh. Nah, sales account. Nah, asset account for tracking receivable. Nah, ini berhubungan dengan piutang ya atau piutang dagang. Akunnya apa gitu ya. Akun piutang dagang kasus UD Buana, nama akunnya apa? Nah, di sini bawaan aplikasinya trade debtor. Nah, sementara kasus UD Buana, nah akun piutang itu dicatat dalam akun receivable. Nah, kita ganti menjadi account receivable ya. Use account. Kemudian bank account for customer receipt. Nah, penerimaan uang dari penerimaan pelunasan piutang itu dicatat di mana? Kasus UD Buana itu dicatat di cash in bank. Jadi check account kita tukar ya. Kita ganti menjadi cash in bank. Use account. Oke. Kemudian iChar free on sale. Ada nggak di kasus UD Buana ini akun biaya angkut penjualan atau istilahnya bagi kita, bagi penjual dikatakan sebagai pendapatan angkut barang yang dijual. Nah, kalau ada kita checklist. Nah, kita amati di kasus UD Buana ya. Nah, di kasus UD Buana ya, pendapatan angkut penjualan itu tidak ada ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini saja. Nah, tidak ada. Yang ada nanti cuman beban transportasi pembelian ya. Jadi di sini tidak ada. Kemudian ini yang kedua abaikan. I give discount for early payment. Ada nggak akun sales account-nya? Nah, di kasus ini tidak ada ya. Kemudian I assess share for late payment. Pendapatan denda keterlambatan membayar piutang. Nah, ada nggak di sini? Ya. Ini nggak ada. Ya. Maka untuk posisi sales cukup ya. Hanya 2 ini saja yang kita atur. Kemudian kita lanjut yang ketiga, purchase account. Nah, untuk purchase account, liability account for tracking payable. Nah, ini berkaitan dengan utang dagang. Nah, utang dagang di kasusnya Udi Buana bukan trade creditor, karena trade creditor ini bawaan aplikasi. Nah, tetapi nama akunnya adalah account payable, utang dagangnya. Ya. Account payable. Nah, kalau kalian belum hafal bahasa Inggrisnya di soal, nah di sini akan ada account payable, utang dagang. Ya. Kemudian bank account for paying bill. Nah, untuk membayar utang tadi, ya diambilkan dari uang yang dicatat di mana? Nah, tentunya di cash in bank. Oke, use account. Kemudian yang pertama abaikan, yang kedua I pay free on purchase. Nah, beban angkut pembeliannya ada nggak?
Ya, di sini tadi ada ya, sudah kita antisipasi tadi, sudah kita lihat. Nah, kita ulang lagi. Di sini tadi ada beban angkut pembelian atau beban transportasi pembelian. Maka ini wajib kita isi. Kita cari akunnya Freakpaid 51200. Nih, Freakpaid. Use account. Kemudian I take discount for early payment. Tidak ada ya. Kemudian I pay charge for late payment. Nah, ini maksudnya keterlambatan membayar utang. Denda keterlambatan membayar utang ini juga tidak ada. Ini bisa kita amati di sini. Ya. Nah, tidak ada. Nah, jadi untuk kasus UD Buana hanya 3 ini saja yang kita isikan. Account payable, cash in bank, Freakpaid. Kemudian kita lanjut yang keempat. Link account, payroll account. Nah, di sini bank account for cash payment, ya, bank account for cash payment, ini harus diisi ya, karena kalau nggak diisi nanti kita nggak bisa keluar. Ya. Jadi wajib ketika sudah masuk di setting link yang keempat ini wajib diisi. Nah, karena kalau nggak diisi akan seperti ini, nah, nggak bisa kita keluar. Jadi kita isi, ini kita isi aja cash in bank. Kemudian cek payment, ini kita ganti cash in bank supaya akun cek account nanti bisa dihapus. Ya. Kemudian untuk kasus yang ketiga ini, maksudnya untuk electronic clearing account, ini memang tidak boleh diganti ya, biarkan saja. Ya, ini biarkan saja. Kemudian default employer expense account, ini untuk pencatatan beban lain-lain. Nah, di aplikasi sudah dibawakan other employer expense. Akan tetapi untuk kasus UD Buana, beban lain-lain itu bukan ini akunnya, maka harus kita ganti. Yaitu other operating expense. Ya. Kemudian default wage expense account berkaitan dengan gaji. Ya. Ini kita disediakan bawaan aplikasi juga, tapi bukan ini akun yang dipakai untuk kasus UD Buana. Maka ini harus kita ganti. Nah, ini wage and salary ini kita ganti karena di sini ada wage and salary. Nah, ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di soal. Nih, ini adalah nama-nama akun untuk kategori beban ya. Wage and salary, beban upah dan gaji 61700 dan yang tadi beban-beban operasi lainnya 61800. Jadi ini yang kita jadikan pedoman pengisian di sini. Kalau ini hanya bawaan aplikasi, maka harus kita ganti ya. Oke. Wage and salary use account. Nah, ini sudah sama dengan yang di soal. Jadi dua ini wajib kita ganti tadi ya. Oke. Kemudian yang terakhir, default tax deduction payable account. Nah, ini supaya akun payroll ini bisa dihapus, kita ganti saja menjadi account payable ya. Use account. Nah, sudah. Keempat, kita sudah empat-empatnya sudah tadi ya. Mulai dari account, sales, purchase, payroll sudah. Maka bisa langsung saja oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita setting link account adalah kita hapus akun yang tidak dibutuhkan dalam kasus UD Buana. Kita pisah dulu dari segi aset. Nah, lihat di soal untuk kelompok aset ya. Aset ini dimulai dari current asset ya, cash in bank dan seterusnya. Berarti ini check account, provision, investment, and deposit, trade debtor tidak dipakai. Maka ini harus kita hapus ya. Kecuali electronic clearing account memang karena ada checklist jadi tidak dihapus. Baik, kita hapus. Caranya klik anak panah, kemudian klik kanan di mouse-nya, delete account. Begitu juga yang lain ya. Ya. Nah, untuk kelompok aset sudah sama di soal ya. Nih. Sudah sama dengan yang di soal. Nih. Ya. Hanya saja yang electronic clearing ini memang tidak dihapus ya. Kemudian kita pindah ke kelompok liability. Nah, liability di soal ya hanya dimulai dari current liability yaitu account payable, kemudian long termnya bank Permata Loan. Berarti dua di atas ini trade creditor, payroll ini nggak dipakai, maka kita hapus.
Nah, sudah sama dengan di soal ya. Nih. Ya, sudah sama ya. Kemudian kelompok equity. Nah, kelompok equity di sini ada 6. Sementara di soal kelompok equity hanya ada 3. Ya, raka kapital, raka drawing, income summary. Nah, oleh sebab itu ada beberapa yang harus kita pahami bahwasanya di aplikasi MyUp Accounting itu disiapkan salah satunya ada akun historical balancing. Nah, ini adalah akun selisih dana atau penyeimbang istilahnya. Nah, ini wajib ada ya. Memang sudah bawaan aplikasi, ini tidak boleh diganti apalagi salah diinputkan dengan akun yang lain ya. Solusinya ini kita antisipasi dengan mengaturnya saja supaya lebih rapi ya. Nah, caranya historical balancing. Ini nomor akunnya kita ganti menjadi 9 semua ya. Historical balancing jadi 9 semua, kita oke. Nah, maka posisinya berubah ke bawah. Nah, selanjutnya current year earning, laba tahun berjalan. Ini nomor akunnya 30900. Kita susun saja, diurutkan dari 31300 menjadi 31400 seterusnya ya. Nah, ini current year earning kita ganti menjadi 31400. 31400. Kemudian year-nya dibuang saja. Sehingga menjadi laba berjalan ya. Oke. Selanjutnya, untuk kasus UD Buana, akun retain earning ini kan nggak ada ya. Jadi kalau current earning, historical ini memang wajib ada. Kemudian kalau retain earning ini boleh diganti ya, boleh diganti. Kalau memang dalam kasus itu tidak ada. Nah, dalam kasus ini retain earning itu tidak ada. Retain earning itu artinya laba ditahan. Nah, oleh sebab itu ini kita ganti saja ya. Kita ganti dengan akun yang pas yaitu raka kapital ya. Jadi retain earning laba ditahan, raka kapital itu adalah modal raka. Raka kapital ini kita hapus dulu ya. Nanti kita gantikan ke retain earning. Hapus. Delete. Nah, ini kita rename 31100 menjadi raka kapital. Oke. Nah, kemudian oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau sesuai gambar soal nih raka kapital, raka drawing, income summary sudah urut ya. Hanya bedanya ada penambahan 2, current earning, historical balancing. Oke. Selanjutnya kelompok income itu sudah pas ya. Cost of sale juga. Nah, untuk expense ada 2 yang harus kita hapus ya untuk expense. Karena operating expense itu dimulai dari advertising. Nah, ini 2 tadi yang pernah kita bahas di setting link account. Ini adalah bawaan aplikasi, sehingga tentunya tidak sama dengan kasus UD Buana. Ini kita hapus saja, karena checklistnya sudah kita pindahkan tadi. Ya. Delete account. Delete account. Nah, sudah sama dengan yang ada di soal. Nih. Oke, selanjutnya other income juga sudah pas, other expense sudah pas. Oke, selesai. Maka pengaturan akun sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, langkah selanjutnya kita lanjutkan dulu ya. Ini kita close. Langkah selanjutnya adalah kita coba input neraca saldo awal. Ya, kita inputkan neraca saldo awal. Kita setup di menu ini ya, setup, balance, kemudian account opening balance. Nah, ini kita inputkan. Nah, kita inputkan sesuai dengan yang ada di soal kita. Nanti bisa kalian lihat di neraca saldonya nih, ya. Kita bisa inputkan dari data tersebut, ya. Jadi cash in banknya ada 42.770. Nah, yang perlu diingat adalah bagi siswa-siswi sekalian atau yang sedang menyaksikan pembelajaran ini, ada akun-akun yang sifatnya kontra, harus pakai min ya, harus pakai min. Oleh sebab itu, kita harus kenali dulu akun-akun apa yang kontra, dia nanti harus pakai min. Nah, dalam kasus ini
yang di inputnya pakai min ada ini, allowance ya. Allowance ini, kemudian equipment, akumulasi, kemudian ada raka drawing. Ya, kita inputkan datanya. Cash in banknya 42.770.000. Tetap. Petty cash-nya 9.800.000. Kemudian account receivable-nya 85.800. Oke. Allowance-nya ini kita pakai min ya. Min dulu 11.800.000. Nah, kemudian merchandise inventory-nya 520 juta. Oke. Kemudian store supplies 9.800.000. Kemudian prepaid insurance-nya 15.300.000. Kemudian prepaid rent 21.300.000. Oke, kemudian prepaid tag 5 juta. Kemudian equipment at cost-nya 63.300.000. Kemudian equipment akumulasi depreciation-nya 16.500.000. Ini juga pakai min ya. 16.500.000. Kemudian account payable 69.300.000. Kemudian expense payable-nya 3.900.000. Kemudian income tax payable-nya kosong, jadi kita enter saja. PPN payable-nya 1.500.000. 1, 2, 3 ya. Oke. PPN outcome-nya kosong. PPN income-nya kosong. Bank Permata loan-nya 301 juta. Ya. Oke, kemudian maaf ini kelewat tadi. Keliru tadi ya. PPN-nya kosong ya. Oke, 301 juta. Oke, 301 juta untuk Bank Permata Loan. Kemudian raka kapitalnya 356.500. 356.500. 1, 2, 3 ya. Kemudian raka drawing, ingat ini harus pakai min ya. Raka drawingnya 25.400. 25.400. 1, 2, 3 ya. Kemudian income summary kosong ya. Enter saja. Kemudian untuk sales itu 503.300. Sales returnya kosong. Untuk sales retur di sini dia harus pakai min sebenarnya, tapi karena angkanya kosong maka kita lewat saja ya, tidak perlu pakai min. Cost of goods sold-nya 314.100. Oke. Prepaid-nya 8.800.000. Oke. Kemudian advertising expense-nya 4.200.000. Kemudian telepon electricity-nya 8.700.000. Oke. Kemudian store supplies expense-nya 4.750.000. Kemudian bad debt expense-nya 15.100.000. Oke. Depreciation expense 16.500.000. Kemudian insurance expense 14.300.000. Kemudian rent expense 23.300.000 ya. Kemudian wage and salary 36.300.000. Oke. Kemudian other operating expense-nya 9.300.000. 9.300.000. Kemudian interest revenue 6 juta
100 ya. Kemudian interest expense 9.480.000. Kemudian bank service charge-nya 6.600.000. Oke. Nah, ini sudah kita inputkan sesuai dengan soal ini ya. Nah, sudah kita inputkan tadi jumlahnya. Ini totalnya 1.269.900.000. Nah, kalau dalam pengisian yang di sini, kuncinya adalah amount to be allocate-nya atau amount left to be allocate-nya harus 0. Kalau ini belum 0, berarti ada kesalahan. Ya, ini kita oke dulu. Nah, bisa kita cek di sini juga, di report, kemudian account, kemudian kita pilih trial balance, dan display. Nah, ini ada neraca saldo yang bisa kita inputkan. Ini ada pilihannya ya, bisa November. Nah, ini masih neraca saldo yang November ya. Ini bisa kita katakan seperti ini. Nah, 1.269.900.000. Udah sama ya? 1.269.900.000. Udah sama dengan di soal. Jadi, kalau seandainya kalian tidak hafal mana akun-akun yang sifatnya harus diinput pakai min, kalian cek di sini. Nanti yang tidak diinput pakai min, pasti tempatnya tidak sama dengan di soal. Nah, itu kata kuncinya ya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan sampai penginputan neraca saldo awal bulan November dari kasus UD Buana. Nah, selanjutnya nanti akan kita lanjut di video selanjutnya, yaitu mulai dari mengatur kode pajak, membuat kartu piutang, dan seterusnya. Oke, terima kasih.